Saudara dan saudari, salam dalam Sang Sabda. Pada kesempatan ini, mari kita lihat bersama-sama makna dari warna liturgi Gereja Katolik. Warna perayaan liturgi di Gereja Katolik memiliki makna dan arti yang berbeda-beda. Gereja Katolik sudah menetapkan warna liturgi di dalam Ekaristi. Maka dari itu dapat mengetahui warna liturgi setiap hari atau minggunya dapat kita lihat pada panduan dalam kalender liturgi gereja. Warna yang sudah ada dan ditetapkan gereja dalam kalender liturgi tidak untuk diperdebatkan atau diubah sendiri, karena makna dari warna liturgi memiliki arti yang berbeda. Warna liturgi dalam gereja Katolik ada beberapa warna, yaitu putih atau kuning, merah, merah muda atau pink, hijau, ungu, bahkan hitam. Warna-warna liturgi ini sebenarnya sudah diatur dalam dokumen Institutio Generalis Missali Romani, atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan General Instruction of the Roman Missal, tepatnya nomor 346. Semua warna tersebut dipilih karena memiliki makna yang kristosentris atau yang berpusat pada Kristus. Maka mari kita lihat satu persatu dari warna liturgi yang ada dalam gereja Katolik. Yang pertama, warna hijau. Warna hijau dikenakan dalam masa biasa atau ordinary time. Masa biasa ini jatuh sesudah masa Paskah, mulai hari Minggu Pentakosta sampai hari Sabtu sebelum hari Minggu pertama masa Advent. Masa biasa berpusat pada masa 3 tahun karya misi Kristus di tengah masyarakat. Ini dilihat dari bacaan-bacaan Injil yang biasanya mengisahkan ajaran-ajaran dan mujizat-mujizat Tuhan di bumi. Warna hijau adalah warna alam dan pepohonan. Ia menyerupai warna tunas-tunas muda yang menyembul pada awal musim semi. Ia adalah warna kehidupan dan harapan baru, melambangkan harapan yang ada pada diri kita setelah dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta ini, Sang Penolong yang dijanjikan hadir di tengah-tengah kita, dan lahir pula lah Gereja Katolik, yaitu tubuh Kristus, tanda kerajaan Allah di bumi, sekaligus satu-satunya pengantin perempuan Tuhan. Yang kedua, warna merah. Merah sebagai warna liturgis dikenakan pada hari-hari berikut. Pada hari Minggu Palma, hari Jumat Agung, hari Minggu Pentakosta, perayaan-perayaan sengsara Tuhan, pesta para rasul dan pengarang Injil, kecuali Santo Yohanes yang tidak dimartir, dan juga perayaan-perayaan para martir. Jika kita cermati, sebagian besar hari-hari itu memiliki persamaan, yaitu darah. Warna merah yang adalah warna darah merupakan lambang pengorbanan Kristus dan para martirnya. Melalui warna merah, kita diingatkan akan darah kudus yang telah tercurah bagi kita di kayu salib. Kita yang telah berdosa melawan Dia, telah ditebusnya sehingga semua yang percaya padanya beroleh hidup kekal. Kita pun juga dikuatkan oleh jasa-jasa para martir gereja. Saat ini mereka sudah hidup bersama Allah di surga, namun senantiasa mendoakan kita, gereja yang masih bersiara di bumi, agar kelak kita juga bisa ikut merayakan perjamuan anak domba di surga. Warna merah darah para martir memberi kita semangat untuk meniru kesaksian mereka dalam mengikut Kristus sampai mati. Selain itu, merah juga melambangkan api. Sesuai dengan hari raya Pentakosta, lidah-lidah api adalah lambang Roh Kudus. Api inilah yang mengobarkan iman para rasul sehingga mereka berani mewartakan Kristus kepada sahabat maupun musuh. Iman mereka menyala-nyala dan memukau semua yang mendengar kesaksian mereka, sehingga semakin banyaklah jiwa
yang dimenangkan bagi Kristus. Yang ketiga, warna putih atau warna kuning emas. Warna putih atau warna kuning emas biasanya dikenakan pada masa Natal, masa Paskah, perayaan-perayaan Tuhan Yesus, kecuali peringatan sengsaranya, pesta-pesta Santa Peran Maria, para malaikat dan para kudus yang bukan martir, pesta pertobatan Santo Paulus Rasul, itu tanggal 25 Januari, pesta takhta Santo Petrus Rasul, 22 Februari, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, 24 Juni, pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil, 27 Juni, Hari Raya Semua Orang Kudus, 1 November. Putih atau kuning emas melambangkan sukacita dan kemenangan, kekudusan dan kemurnian, serta cahaya ilahi. Melalui kedua warna ini, kita diingatkan akan peristiwa-peristiwa gembira dalam kehidupan Tuhan Yesus dan bundanya, serta juga kesucian para orang kudus yang patut kita teladani. Peristiwa-peristiwa gembira menunjukkan pada kita bagaimana memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu dengan mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah. Kebahagiaan Allah Kristen adalah kebahagiaan yang berlandaskan kepercayaan akan janji setia Allah melalui suka dan duka, tidak melalui gejolak emosi yang hanya sementara. Putih juga adalah lambang kebangkitan, maka warna ini digunakan pada masa Paskah untuk memperingati kebangkitan Kristus seturut kitab suci. Yang berikut adalah warna ungu. Warna ungu paling sering dikenakan selama masa Advent dan masa Prapaskah, serta juga dapat dikenakan dalam misa arwah sebagai pengganti warna hitam. Warna ungu terutama melambangkan pertobatan dan penitensi. Warna ini yang disebut juga violet mengingatkan kita akan bunga violet yang kuntumnya tertunduk ke tanah sebagai simbol kerendahan hati. Masa Prapaskah adalah masa untuk memperbanyak puasa, doa, dan amal kasih. Kita dengan rendah hati menyesali dosa-dosa kita sementara menantikan hidup baru di dalam Kristus yang wafat dan bangkit. Sementara itu, masa Advent adalah masa penantian akan kelahiran Mesias yang dijanjikan para nabi. Warna ungu pada masa Advent sesuai dengan warna semburat fajar sebelum terbitnya matahari. Dengan penuh harapan kita menunggu datangnya Sang Timur yang akan menghalau kegelapan dosa. Terakhir, warna ungu pun sesungguhnya warna kerajaan. Pada zaman Yesus, ungu merupakan warna yang mahal karena memerlukan satu warna khusus. Jubah warna ungu seringkali dikenakan oleh raja atau untuk menyambut raja. Yang berikut adalah warna hitam. Warna hitam mungkin sekarang jarang sekali dipergunakan, namun warna ini juga merupakan salah satu warna liturgis gereja. Warna hitam biasanya digunakan saat peringatan arwah semua orang beriman dan juga misa arwah. Hitam adalah warna yang melambangkan duka atas kematian serta gelapnya makam orang mati. Lalu mengapa gereja mengenakan warna yang murung ini? Meskipun iman kita adalah iman yang penuh pengharapan, namun iman kita juga menyadari realita dosa dan penghakiman. Kita tidak dengan serta-merta menghakimi apakah jiwa seorang masuk neraka atau masuk surga. Kita memang memiliki pengharapan atas kebahagiaan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa Kristen. Namun dengan rendah hati kita juga mengakui bahwa kita tidak mengetahui hasil penghakiman Allah atas jiwa tersebut. Gereja selalu menekankan bahwa kita semua adalah pendosa yang harus terus bertobat dan memperbaiki diri. Karena itulah memiliki pengharapan bukan berarti kita tidak berdoa dan bertobat. Justru pengharapan inilah yang semestinya mendorong kita agar semakin menyadari kelemahan-kelemahan manusiawi kita di hadapan Allah. Warna hitam mengingatkan kita akan realita ini serta memungkinkan terburuk yang kita hadapi apabila kita tidak berusaha hidup kudus. Jika kita menganggap keselamatan itu otomatis,
kapan kita mau serius mengikuti ajaran-ajaran Kristus? Maka baiklah kita saling mendoakan dan menguatkan agar kita semua boleh mendapatkan kebahagiaan abadi bersama Allah dan para kudus di surga. Jangan lupa juga untuk mendoakan mereka yang masih berada di api penyucian. Mereka ini jiwa-jiwa suci yang rendah hati, yang belum merasa pantas untuk menikmati surga, sehingga rela dimurnikan terlebih dahulu. Doakanlah supaya Allah berkenan untuk segera menghadiahkan surga kepada mereka. Yang berikut adalah warna pink atau rose. Warna pink atau rose merupakan satu warna yang mungkin jarang kita lihat karena tergolong warna opsional. Boleh dikenakan, boleh juga tidak. Namun sebaiknya digunakan. Warna rose hanya digunakan pada hari Minggu ketiga masa Advent yang disebut sebagai Minggu Gaudete. Dan hari Minggu keempat masa Prapaskah yang disebut Minggu Laetare. Untuk masa Advent kita mungkin ingat bahwa warna rose ini cocok dengan rangkaian lilin Advent yang terdiri dari 3 lilin ungu dan 1 lilin rose atau pink. Warna rose atau pink yang menyatakan kita bahwa kita sudah memasuki pertengahan masa penantian kita. Rose adalah warna kebahagiaan, sebab waktu penantian kita tidak lama lagi. Kita meyakini janji setia Allah akan keselamatan yang datang melalui Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Namun perlu diingat bahwa warna rose atau pink dikelilingi oleh warna ungu. Maksudnya agar kita tetap menjaga sikap hati dalam suasana tobat dan penyesalan, agar layak dan pantas menyambut kelahiran Mesias serta kebangkitannya yang membawa keselamatan dan hidup abadi. Jadi saudara-saudara, demikian sedikit penjelasan tentang makna dari warna liturgis yang ada dalam gereja Katolik. Salam dalam Sang Sabda, Tuhan memberkati.